Pak Projo. Ya, saya mau kenalkan. Selamat malam teman-teman. Ya, Pak Projo ini siapa teman-teman? Dulu kita pernah belajar nge-live juga dengan Pak Projo. Pak Projo merupakan Direktur Utama dari PT Adi Sarana Armada Tbk atau dengan kode saham ASSA. Nah, ASSA ini merupakan emiten yang bergerak di bidang mobilitas transportasi, logistik, dan penunjangnya. Teman-teman kalau ngerti antar aja itu juga dari ASA, ya, dari ASSA gitu. Oke. Nah, malam hari ini kita mau belajar dari Pak Projo, Direktur Utama ASSA, tidak hanya tentang saham ASA sendiri, tidak hanya tentang Adi Sarana Armada, tapi kita akan belajar tentang bagaimana berinvestasi saham tentunya ya. Sedikit nih Pak, tentang ASA ini ada yang menarik nih. Sejak kita nge-live waktu itu sampai sekarang ya, waktu itu kapan ya kita nge-live ya Pak ya, beberapa bulan yang lalu, sampai sekarang saham ASA ini sudah naik sangat signifikan. Kalau dihitung, saya coba hitung-hitung ya, waktu itu kita nge-live-nya sekitar bulan Desember Pak Projo. Udah naik 250% sejak kita live waktu itu. November, Desemberan, dan naik segitu banyak. Pak Projo boleh diceritain dong Pak, gimana sih Adi Sarana Armada ini bisa berkembang dengan sangat baik sekali? Oke, jadi sebenarnya kalau saham kan kita nggak ikut main ya. Jadi saham itu kita sebagai divisi nggak boleh ikut main. Padahal kalau pengen ya ikut beli saya sebenarnya. Ya, tapi gini bagus ya. Jadi kalau kita lihat tahun 2020 kita tuh revenue growth-nya masih 30%. Di dalam kondisi COVID ya. Nah, itu yang membuat kita tuh dicoba dengan market beberapa kali. Jadi pada waktu kira-kira 4-5 tahun lalu ada Grab, ada Uber, ada Gokar yang masuk ke Indonesia, kita dianggap bahwa ini bisnisnya akan tertekan gitu. Tetapi ternyata enggak, karena kita kan marketnya beda, korporasi ya. Nah, itu yang kelihatan bahwa kita punya 3 pilar. Satu kan rental mobil, yang market korporasi. Nah, itu memang kalau kita bilang bahwa itu stabil. Ya, even waktu COVID itu 2020, kita masih punya growth sekitar 1%. Growth-nya 1-2%. Kemudian kita ada pilar kedua, yaitu balai lelang, itu masih growth 13%. Balai lelang. Jadi balai lelang itu kan commission base ya. Kalau yang namanya rental itu capex-nya tinggi. Nah, jadi kita akhirnya masuk bisnis yang namanya logistik e-commerce. Nah, e-commerce ini ekspansinya luar biasa kecepatannya. Jadi kita pertama kali hari pertama ngirim parcel itu cuma 4 biji. Ya, kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Hari ini udah 400.000 parcel per day. Ya, jadi diharapkan sampai akhir tahun itu bisa 550.000 average daily delivery. Ya, jadi ya cukup melonjaknya luar biasa. Sehingga kontribusi ke depan itu yang ASA tadinya dari rental bisnis atau transportation klasifikasinya akan pindah ke arah logistik kriterianya. Nah, logistik ini market itu sangat senang dengan bisnis logistik karena bisnis logistik ini boleh dibilang untuk menggantikan pemain-pemain logistik ini nggak gampang. Ya, karena networknya harus besar, kemudian delivery SLA-nya harus bagus. Semua itu yang membuat 3 pilar ini stable gitu. Sehingga kalau kita lihat growth-nya bisa sampai 30%. Nah, itu yang membuat kondisi ASA itu dilihat oleh investor yang jangka panjang melihatnya bahwa ini masih ada potensi to grow terus gitu. Karena orang yang sudah biasa main belanja online nggak akan pindah dari online. Nah, semua bisnis e-commerce atau online bisnis, social media commerce segala macam tetap harus ada yang ngirim. Nah, yang ngirim itu adalah perusahaan-perusahaan ekspres kayak Antaraja yang punya ASA. Tetapi banyak juga ekspres yang lain seperti GNE, GNT, semua itu juga akan berkembang.
marketnya akan luar biasa. Per hari ini pengiriman e-commerce itu kira-kira 3,5 juta parcel per day. 3,5 juta parcel per day. Diharapkan 3 tahun ke depan itu bisa 7 juta parcel per day. Jadi marketnya tuh masih besar. Jadi itu yang membuat sebenarnya dari sahamnya aset. Halo, ya lanjutkan Pak. Ya, silakan. Ya, jadi seperti itu kalau kondisi marketnya ya. Jadi memang kalau kita lihat sekarang IHSG kan merosot ya. IHSG merosot itu saham ASA tetap naik gitu. Ya, itu positifnya begitu. Selalu lawan arah gitu ya. Nah, itu juga orang melihat begini. Kalau market saya termasuk salah satu pemain saham lah ya. Jadi saya invest itu tahun 1992 dengan 100 juta rupiah waktu itu investnya gitu ya. Tetapi tiap kali saya punya disiplin gitu. Jadi tiap tahun kalau untung 20% dari keuntungan tuh saya pindahin dari saham semua. Keluar dari saham 20%. Jadi supaya apa? Uang modalnya udah balik gitu. Nah, setelah modalnya balik kita genjot gitu. Jadi nothing tulus kan. Ya itu uang di situ. Cuman pada prinsipnya kalau saya lihat market lagi turun ini kita asal ya jangan main saham pakai pinjam uang bank ya. Kalau saham itu main saham itu harus pakai uang yang lebih ya sehingga kita nggak panik. Karena kalau panik itu decisionnya salah. Jadi kalau lagi harga turun, nah itu terus langsung mau di cut loss gitu. Itu juga sayang gitu. Karena kalau potensinya memang mas fundamental bagus, saham itu pasti rebound. Ya. Jadi tinggal tunggu aja waktunya gitu. Yang penting kan begitu. Sama kan kalau Anda taruh uang kemana sekarang? Ya, dalam kondisi sekarang kalau mau taruh deposito cuma dapat 3% potong pajak habis. Ya kan? Mendingan beli saham lah. Misalnya kalau saya naruh nih daripada saya beli sahamnya BCA kan gitu. Nggak usah jauh-jauh ngomong 2-3 tahun pasti returnnya lebih dari 10%. Ya kan? Yang kita harapkan bisa sampai 20-30% kan begitu. Jadi investasi itu harus melihat perusahaan-perusahaan mana yang nanti ke depannya itu masih ada future gitu. Jadi bisnisnya itu akan outstanding gitu. Jadi itu cara investnya gitu. Menarik. Iya. Ini kalau bicara tentang saham ASA sendiri, oh iya teman-teman disclaimer ya, saya kelupaan kasih disclaimer, acara malam hari ini sifatnya kita edukasi dan kita mau belajar dengan Pak Projo, bukan cuma tentang ASSA aja, tapi kita mau belajar tentang wisdom buat investing juga teman-teman, strategi investasi. Ya, jadi bukan ini ya teman-teman ya, bukan rekomendasi teman-teman harus beli ASA gitu, enggak gitu, cuman belajar gimana menilai perusahaan. Oke. Kalau dari EM Trade sendiri, ini saya lihat secara historical, beberapa kali ada beli jual saham ASA, ASSA, tapi ditradingkan waktu itu, dan sempat naik lumayan tinggi. Waktu itu dibeli tanggal 2 Maret, jualnya 8 Maret, itu naik lumayan cepat, 32%, 26-32%, dan sebelumnya juga ada beberapa kali trading untuk saham ASA, dan ini banyakkan untungnya daripada lossnya paling 3% gitu. Untungnya bisa sampai 9%, 16-14% gitu beberapa kali ya. Jualan 12 Januari juga ada itu untung 6-14%. Sebenarnya sih teman-teman kalau teman-teman mau hold lamaan ya, jadi ini bedanya trader dan investor. Saya sempat cerita ke teman-teman bahwa pada bulan September tahun yang lalu itu saya ada beli saham lumayan banyak. Terus kalau ASA ini to be honest, saya tuh belinya setelah pas banget abis nge-live sama Pak Projo. Jadi abis nge-live terus besoknya saya beli. Saya cuma mikir-mikir, sebelumnya tuh saya nggak pernah kayak kepikir mau investasi saham ASSA ini. Karena waktu itu Pak Projo cerita tentang antar aja, terus saya melihat kayak prospeknya tuh benar-benar dibutuhkan pada masa COVID-19, industri ini. Terus untuk industri teknologi juga e-commerce itu juga sangat membutuhkan sekali untuk jasa dari kurir gitu, logistik. Terus akhirnya saya coba beli gitu dan saya biarin. Jadi ada di trade trading, terus saya sendiri hold karena apa? Karena teman-teman kadang-kadang kalau diajak nge-hold lama ada fluktuasi tuh takut. Contoh, saya kasih contoh. ASA itu naik sampai
setinggi ini, itu bukan berarti nggak ada fluktuasi loh. Ada pada bulan Januari, dia tuh turun sampai 12%. Dari puncaknya tanggal 20 Januari sampai 27 Januari. Itu turun 12% sampai 13%. Terus ada lagi, pada tanggal 18 Februari puncaknya sampai bottom di tanggal 2 Maret. Itu turun sampai 20%. Nah, itu M-Trade udah keluar. Kenapa? Karena teman-teman yang trader panik gitu. Jadi kita ajak exit dulu waktu itu. Karena kalau diajak investing, pada deg-degan semuanya. Nah, tapi saya pribadi waktu itu nggak panik, nggak takut. Kenapa? Nothing tulus. Sebenarnya kata kuncinya, rahasianya waktu itu saya masukin uang sesiapnya mental. Jadi kalau misalkan sampai ASA ini atau saham apapun yang saya beli, ternyata dia terkoreksi berapa persen, 10 atau 15%, karena kan memang niatnya untuk investing ya. Saya nggak takut. Turun sampai 20%, nggak takut. Kenapa? Karena nominal yang digunakan untuk beli ASSA atau saham apapun itu memang sudah saya siapkan sesiap kalau misalkan rugi buat investing tuh nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau investasi jangka panjang itu harus siap dengan yang namanya floating loss selama perusahaan itu ada prospek ke depan ya, ada prospek ke depan. Jangan ngelihat ke belakang terus. Contoh, saya bukan mau rekomendasi Bang Jago, enggak. Tapi kalau teman-teman ngelihat secara historical Bang Jago di masa lalu, ya jelas nggak bagus, dia punya earnings apa nggak bagus. Tapi setelah dirombak, setelah mengalami satu perombakan yang setelah diakuisisi atau merger, diakuisisi oleh Gojek 22%, pasti akan berubah ke depan. Nah, kita melihat ke depan secara forward looking. Jadi saya tahu banget di sini, mohon maaf ya Pak, komennya saya nyalakan sebentar ya. Teman-teman di sini teman-teman di sini pasti banyak banget yang khawatir, banyak banget yang deg-degan untuk saham investingnya. Nah, kalau nggak mau deg-degan floating loss saham, berarti trading. Kalau trading macam PTPP, WSKT kayak gitu udah cut loss gitu ya. Tapi teman-teman kalau misalkan yang investing, contohnya kayak BRI ini banyak banget ditanyain, terus kemudian BBCA, terus HMSP, GGRM, Indofood, ICBP, terlepas dari HMSP dan GGRM itu dia nggak ESG dan juga cukai rokok naik, tapi fundamental perusahaan bagus. Dan kalau ada fluktuasi dalam jangka pendek, ada floating loss, itu jangan stres, udah biarin aja. Pasti suatu saat nanti akan berbunga. Namanya investasi harus sabar. Nah, nanti saya juga akan bahas tentang kripto, teman-teman, karena judul hari ini tuh saham versus kripto. Tapi kita mau dengerin Pak Projo dulu gitu ya. Nanti aku akan bahas kriptonya karena kripto lagi happening banget, lagi cepat banget naiknya. Saya juga ada trading kripto gitu. Oke, Pak Projo, gimana caranya supaya teman-teman investor saham bisa tahan nge-hold saham lama? Kalau saya nge-hold ASSA, bukan mau pamer profit, enggak. Kayaknya ini saya lagi hoki aja gitu. Hokinya saya ketemu Pak Projo gitu secara online. Jadi waktu itu saya beli, terus ini saya masih nge-hold dan menduduki peringkat nomor 1 di portfolio saya. Teman-teman jangan nanya kenapa M-Trade nggak ajak-ajak. M-Trade udah ajak-ajak, tapi waktu itu udah jualan karena teman-teman kalau diajak nge-hold lama agak panik kan kalau untuk saham yang bukan big caps gitu. Saya pribadi masih nge-hold dengan alasan porsi nominal saya nggak begitu besar di situ ya, jadi sesuai dengan profil resiko saya gitu. Tapi sekarang setelah naik 250%, saya mikir kok aku belinya dikit banget ya. Namanya manusia, egonya, greednya mulai keluar. Tapi saya mikir lagi kayak oh ya udah bener sesuai dengan profil resiko saya waktu itu. Nggak boleh mikir yang cuan-cuan terus, harus mikir resiko juga. Pertanyaan saya buat Pak Projo. Pak Projo kan investing dari 1992, udah melewati krisis tuh berkali-kali, udah melewati krisis 98 juga. Nah, Pak Projo gimana sih caranya supaya teman-teman ini tahan kuat, tetap nge-hold saham dalam jangka panjang sampai bisa berbunga? Oke, ini story-nya kan saya ini kan kerja ya, tadinya kan kerja ya. Kerja kan ada uang lebih, kalau kita jadi seorang manajer atau direktur kan pasti ada uang lebih lah ya.
Uang lebih mau taruh mana? Investasinya kan bikin perusahaan, ya, atau mau beli emas, beli dolar, atau investasi saham, ya, atau beli obligasi gitu kan. Nah, saya jenis tipe orang yang risk taker, ya, suka ngambil risiko gitu. Nah, karena apa? Ya, risikonya makin tinggi ya hasilnya makin tinggi kan gitu. Ya. Jadi kita harus lihatin saham-saham mana yang saya mau trading, mana yang saya nggak mau lihat lagi, taruh aja itu, ya, supaya jantungnya nggak di ring terus itu. Kalau kita terus-menerus yang liatin harga saham itu bisa benar-benar di ring jantungnya. Jadi mana yang di trading, mana yang di hold gitu. Nah itu perlunya apa? Kita kalau ngomong beli saham ya punya aset gitu kan, ada yang aset jangka panjang, ada yang mau dikonsumsi. Kalau nggak ada yang bisa dicairin, maksudnya nggak ada yang bisa direalize, ya kita kan cuma menang nama hilang marga, cuma ditulis saja punya kekayaan berapa tapi di kertas itu. Jadi harus benar-benar ada sebagian yang direalisir gitu kan. Tetapi yang jangka panjang adalah untuk future, holdnya future. 5 tahun, 10 tahun, ya kan. Saya sama seperti sama Asa pada waktu sebelum IPO kan saya ambil harga paling Rp100 kan. Sekarang sudah 1.600, 1.700 lebih kan. Ya, kalau kita hitung tahunnya lah, mulai itu 2012 sampai sekarang itu. Ya, berapa itu returnnya? Ya kan? Nah, ya udah ada sebagian yang di hold begitu. Sampai 10 tahun saya hold gitu kan. Sama kayak orang pegang properti lah, ya kan? Disimpan supaya harganya naik, begitu naik sekali jual bank gitu kan. Nah, tapi kalau yang selama perjalanannya kan harus ada dikonsumsi, ya kan? Kalau ada profit yang nggak direalisir juga, itu cuma dicatat aja terus kan gitu. Nah itu makanya kenapa kalau Ellen lihat beberapa waktu yang lalu, itu ada beberapa juga investor yang menjual sahamnya, saham ASA dijual, ya kan? Karena mungkin modal mereka masih sekitar Rp500. Tapi begitu dijual, mereka mulai nyesel juga kan. Nah, recycle dengan new price gitu. Kalau enggak kan dia selalu menganggapnya old price gitu. Nah, dengan adanya new price semua yang belinya waktu itu yang murah-murah sudah di recycle kan. Betul. Profitnya udah di realize. Nah, itu dengan new cycle lagi gitu, dengan new price gitu. Nah, itu yang membuat harganya tetap bergerak gitu. Halo? Halo? Ya, jelas. Ya, jelas-jelas Pak. Nah, itu yang saya bilang bahwa kalau yang namanya investasi ya kita harus bagi dua ya. Ada satu yang jangka pendek, ada satu yang jangka panjang. Jadi yang jangka panjang adalah perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus gitu ya. Tapi kalau yang jangka pendek ya yang ya begitu lagi untung ya ambil dulu kesempatan kan gitu. Oke, benar sekali. Nah, ini teman-teman semuanya pasti udah penasaran banget ya. Sekarang nih lagi happening banget yang namanya cryptocurrency trading gitu. Cuman kalau buat saya sendiri ya, saya sendiri ada trading kripto. Saya setuju dengan yang Pak Projo bilang tadi, mesti tahu mana yang buat investing, mana yang buat trading gitu. Nah mungkin teman-teman sekarang saya bukan mau rekomen untuk kripto apa enggak ya, tapi teman-teman mungkin bisa ngelihat sendiri misalkan dari beberapa koin cryptocurrency misalkan Binance ya. Ini saya juga ada trading meskipun nggak banyakan di saham banget. Ini kan kenapa? Karena saya harus update with the market, harus ngerti gitu loh. Itu dari tanggal 26 Maret itu dia udah naik 50%. Dan tren kripto terakhir ini juga memang naik tinggi. Kemarin juga ada satu koin namanya Wing. Ini naiknya udah kayak saham KF Inaf yang naik berapa ratusan persen dalam beberapa hari aja. Win USD ini naik 256% dalam waktu 2-3 harian. Nah, teman-teman, kalau dari saya sih ya, tips dari saya, be very careful with the fluctuation gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau duit cepat, memang mau cuan cepat, mungkin saat ini cryptocurrency memberikan satu yang bikin teman-teman cuan cepat.
nggak salah juga. Tapi intinya tuh jangan serakah aja. Saya ingat waktu 2017 kemarin, kripto itu pas naik, pas tinggi-tingginya, habis itu semua pasti yang naik tinggi, pasti bubble, dan bubble itu pasti akan pecah. Dan ternyata turun bener, turun dalam, dan nyangkut. Intinya jangan sampai gitu aja. Kemarin udah pelajaran juga di KF Inaf, kemudian IRRA, saham-saham yang naik tinggi, terus kemudian turun dalam, be very careful with that kind of fluctuation. Dalam hal ini adalah cryptocurrency juga gitu. Saya bukan bilang kripto nggak bagus, nggak. Justru memang lagi trending, teman-teman kalau mau trading boleh, bisa gitu, but be very careful. Nah, saat ini kita melihat ada beberapa peluang di saham yang valuasinya cukup murah gitu. Sebelum saya bahas, nah, saya mau nanya dulu ke Pak Projo tentang ASA. ASA ini di 2021 plannya gimana, Pak? Terus kalau Pak Projo melihat di 2021 ini nanti perekonomian bagaimana setelah setelah vaksinasi gitu, GDP Indonesia itu gimana? Oke, nah pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau saya lihat 2021 ini udah mulai growth. Jadi gampang aja lihatnya. Kalau Ellen lihat, teman-teman lihat ya, seminggu 2 minggu terakhir ini jalanannya macetnya seperti 2019 lagi. Ya. Jalanan di Jakarta udah macet lagi itu. Artinya apa? Ekonominya udah mulai bergerak, gitu kan. Cuman memang beberapa sektor yang masih terpukul seperti pariwisata ya, kemudian hiburan lah, lifestyle itu memang agak terganggu ya. Tetapi kalau kita lihat mall udah mulai rame ya, kemudian jalanan macet, artinya ekonominya bergerak gitu. Walaupun growth-nya tidak seperti 2019, tapi kalau saya lihat growth lah itu cepat sekali gitu kan. Makanya kemarin pada waktu kita lihat bahwa uang itu ada. Kalau kebetulan di tempat kita ini ASA ada jual mobil bekas, bagian lelang mobil bekas dan jual mobil bekas. Itu pembelinya 80% bayar tunai. Ya, padahal leasing kan belum mengucurkan kredit, tapi pembeliannya tunai. Artinya apa? Uangnya ada, cuman tinggal mereka mau belanja apa enggak gitu. Ya, jadi kalau saya lihat perekonomian kita itu boleh dibilang dengan situasi domestic market itu cukup kuat untuk recover cepat ya. Jadi kalau menurut saya 2022 itu akan growing lebih cepat, tapi 2021 growth tapi mungkin ya sekitar 5% lah, 4-5% itu pasti dapat. Oke. Ya asal jangan ada gelombang vaksin lagi yang kedua ketiga lagi gitu ya. Kalau ini semua smooth ya, kita lihat puncak macet, kemudian kemarin kalau ke Jawa kan liburan panjang macet, ya kan? Artinya udah semua udah mulai bergerak. Di Banyuwangi itu 2 jam, Pak. 2 jam nggak gerak. Gerak dikit. Nah, itu optimisme kita ya sebagai para pengusaha ya lihatnya begitu. Kalau 2021 pasti akan lebih baik dari 2020. Ya. 2022, nah itu mulai meluncur lagi gitu. Iya. Kalau Pak Pro, sebelum kita bahas untuk peluang di market buat saham lainnya ya, kalau Pak Projo ngelihat ASSA sendiri atau Adi Sarana Armada sendiri ke depan gimana, Pak? Gini, kalau growth rental bisnisnya itu masih sekitar 10% lah, tapi tetap growth ya. Kemudian kalau yang namanya balai lelang juga growth mungkin sekitar 15%. Tetapi antara itu yang delivery express itu akan growth-nya eksponensial. Jadi bisa 50% lebih gitu growth-nya ya. Nah, jadi marketnya memang di sana yang tinggi. Kemudian kalau dilihat valuation, perusahaan-perusahaan yang tech company yang seperti Express segala macam tuh ngelihatnya nggak bisa lewat seperti PE rasio, tetapi harus lihat revenue price versus revenue. Nah itu sebenarnya valuation daripada logistik company. Karena growing company juga ya Pak ya. Kenapa Bu? Growing company. Oh ya, kita akan growing company, pasti growing ya, karena satu bisnis e-commerce itu nggak akan mati, akan berubah. Behavior orang, konsumen itu akan berubah. Yang tadinya ke mall sudah biasa online pesennya barang ya, nggak akan pindah. Mungkin 80% akan stay online.
Oke. Teman-teman, saya ngelewatin market naik turun itu udah beberapa kali. Sejak tahun 2008, terus ada 2013, 2015, terus 2020 kemarin di Maret, September, Desember, dan sekarang ini turun lagi. Pengalaman saya pastinya tidak sedalam Pak Projo yang udah ngalamin dari 92, ngerasain dalamnya 98. Cuman saya mau pesen buat teman-teman semuanya bahwa koreksi market kali ini yang disebabkan oleh naiknya bond yield Amerika. 10 years Treasury bond yield dan juga Indonesia punya bond yield naik dan rupiah juga masih berpotensi untuk melemah. Besok IHSG masih akan turun, biar siap dulu jantungnya ke 5850. Cuman teman-teman, sekali lagi, saya sangat optimis, bahkan teman-teman analis di sekuritas juga masih sangat optimis sekali bahwa GDP Indonesia di akhir tahun ini akan membaik di kuartal kedua, di kuartal 1 ya, udah selesai bulan Maret ya, nanti bulan Juni, terus kemudian September, Desember, semakin kuartal semakin akhir tahun ini, itu perekonomian akan semakin membaik, akan semakin naik GDP-nya. Pertanyaannya, beli sahamnya kapan? Beli sahamnya apakah ketika udah naik nanti? Telat gitu. Dulu-dulu waktu nge-live bareng Asa, bareng Pak Projo nggak beli. Sekarang udah naik tinggi baru kepengen gitu. Ya better late than never gitu. Tapi kalau kita bisa dapat di level-level termurahnya yang sangat murah banget secara valuasi dan secara harga, why not? Nah, tapi ketika harga saham itu di masa yang sangat murah sekali, kalau kata Sir John Templeton, secara psikologis market itu pesimisme berada di titik puncak. To be honest, portofolio saya yang saya baru beli kayak WSKT, saya beli kepagian juga untuk yang kedua kalinya. Yang pertama saya beli di September, saya masih hold sampai sekarang dan tidak dijual. WSKT yang portofolio kedua itu saya juga baru beli bareng teman-teman sekitaran EMA 100 agak-agak atas dikit gitu. Itu sekarang rugi juga dan tidak dijual. Meskipun ya saya tahu labanya kemarin tahun 2020 jelek, tapi saya melihat forward looking pembangunan infrastruktur itu akan sangat digencarkan sekali dan SWF pasti jalan gitu. Selain itu saham-saham yang lainnya seperti Adi Sarana Armada saya juga tidak jual gitu. Ya, dan ada lagi saham apa lagi nih? Kemarin yang udah losing faith dengan ICBP, Indofood Sukses Makmur Tbk, hari ini turun. Wahai teman-teman, ini kalau ICBP secara teknikal dia sudah menunjukkan bullish reversal. Dan secara valuasi ICBP, Indofood, Gudang Garam, HMSP, itu terutama Gudang Garam, itu crazy murahnya di bawah rata-rata, bahkan di bawah standar deviasi -1. Kalau Anda punya saham ini, apalagi juga BCA, ya, ini misalkan GGRM, wah kemarin pekan lalu beli, last month beli, hari ini turun lagi, merah lagi. Saya ngelihat sih masih belum turun di bawah 35 600, ini masih belum breakdown ya. Saat ini kalau teman-teman beli sekarang untuk simpan sampai setahun ke depan, momennya itu pas banget. Jadi nabur sekarang, menuainya paling tidak akhir tahun 2021 atau awal 2022. Kok lama banget kalau mau cepat trading kripto? Jangan trading saham sekarang. Kenapa? Sahamnya tuh sekarang lagi stagnan, yang namanya bond yield naik, gak bisa dipaksain gitu loh teman-teman. Oke, gimana Pak? Maaf tadi. Jadi gini, kan kemarin itu ada BPJS, Jam Sostek, semua kan mulai nggak invest di saham ya. Nah itu yang membuat marketnya goyang itu. Nah tapi kalau saya lihat bahwa ke depan ya namanya kalau sudah di bawah 6.000 adalah time to buy. Indeks harga saham kan di bawah 6.000 nih. Padahal ekonominya boleh dibilang membaik gitu loh. Ya, jadi barang-barang seperti consumption itu kan nggak ada matinya. Iya betul. Ini ada yang bilang jangan bilang pasti turun ya. Saya harus objektif. Kalau bond yield naik, IHSG kalau saya nggak bilang pasti turun ya
90% besok Ya, bisa turun gitu loh. Ya, turun. short term, we have to manage your expectation in the short term and long term. Tapi jangka panjangnya kita ngelihat bahwa ada harapan yang sangat bagus sekali buat perekonomian dan juga pastinya buat pasar saham gitu. Pak Projo, kalau Pak Projo sendiri selama ini kalau investasi saham caranya gimana, Pak? Ini saya kan orangnya disiplin. Jadi kalau harga sekian, waktunya untuk yang trading ya. Yang waktunya memang target saya order ya, upper sama lowernya gitu. Iya. Nah, terus selalu saya kalau sudah untung ada yang saya sisihkan keluar dari saham gitu. Jadi itu yang buat dinikmatin gitu. Kalau beli sahamnya sendiri pilih perusahaannya kayak gimana? Ini saya cuma lihat bisnisnya ya. Bisnisnya itu prospektif apa enggak, aman enggak. Jadi invest saham saya itu jadi aset atau jadi asep. Ya kan kalau jadi asep kan ya. Jadi aset kira-kira kayak apa, Pak? Yang jadi aset kayak apa? Ini kalau kita melihat perusahaan ini prospeknya bagus kan, oke lah. Saya beda pendapat sama Ellen mengenai perusahaan infrastruktur ya. Nah, kalau perusahaan infrastruktur itu mestinya itu kan sistemnya adalah progress payment, cash flow-nya. Ya. Kenapa mereka bisa cash flow-nya kesulitan atau merugi? Karena sudah masuk bisnis-bisnis yang bukan contracting. Ya, kalau mereka seperti BUMN kontraktor itu, kalau income-nya kan progress payment mestinya. Tapi kalau mereka punya tol, beli tol, kemudian dia bikin apartemen, ya bikin macam-macam itu kan cash flow manajemennya beda. Ya, yang satu itu long term, yang satu kan working capital tiap kali dapat proyek kan dibayar di muka 30% itu kan progress payment. Mestinya tidak terjadi kerugian yang diceritakan tadi gitu. Nah, tapi kalau you masuk ke sana berarti harus ada bank financing. Ya kan? Kalau masuk proyek yang jangka panjang kan harus ada bank financing. Nah, itu berat di situ. Jadi kalau harusnya ya udah dijual, tolnya dijual, apartemen dijual supaya cash flow-nya membantu. Kalau perlu ya perusahaannya di spin off gitu. Oke. Kalau saat ini Pak Projo ngelihat disclaimer juga ya pastinya ya. Pak Projo ngelihat kalau saat ini ya investasi di saham-saham apa aja nih Pak? Masih ngikutin nggak? Peluangnya saya sih kalau melihat ya seperti sekali itu Saratoga itu dividennya pasti gede. Apa? Itu, Saratoga. Sorry Pak, bisa diulang Pak? Tadi pas putus apa? Kalau saya ada beli Saratoga. Ya. Saratoga. Kalau Anda lihat Saratoga itu adalah investment company. Ya. Nah, itu memang kalau kita lihat murah sekali kalau menurut saya sih. Dan mereka pasti bagi dividennya besar. Ya. Menarik. Pasti bagi dividennya besar. Terus BCA saya tetap beli. Ya, yang namanya BCA itu ya udahlah kalau 30 di bawah, prinsip saya kalau di bawah 32.000 wajar. Beli aja udah, diamin aja, ya kan. Ada lagi Pak? Ya kalau kayak bank-bank itu kan nggak ada matinya. Kalau menurut saya sih bisnis-bisnis seperti bank itu kan nggak bakal bangkrut lah, ya kan? Ya tinggal you hold aja gitu kan. Oke. Kalau seberapa sabarnya sih? Pilihannya begini, kalau you taruh bunga, alternatif investasi paling aman kan bunga. Bunga itu cuma dapat berapa sih? Ya, dipotong pajak lah. Iya kan? Tapi kalau you masukin ke investasi ke sekuritas yang aman ya, yang maksudnya yang boleh dibilang aman fundamentalnya, itu pasti returnnya jauh di atas daripada bunga pasti. Kalau kita main main play safe, kalah main inflasi gitu, uang kita makin lama makin habis. Pak kalau ngelihat
Bapak ngelihat saham-saham consumer good kayak macam ICBP gitu gimana Pak? Itu kan sebenarnya earnings dia bagus Pak. Harga sahamnya aja yang memang lagi turun. Kemarin kan fund lebih banyak lihat sektor yang cyclical. Menarik nggak? Kalau menurut saya menarik, memang itu risikonya kan gandum ya. Gandum itu kan ada dolar base ya, ada dolar konten ya. Kalau harga dolarnya naik ya, mungkin harga tepung juga naik gitu kan. Jadi ada itu. Kemudian harus lihat juga panen. Panen di luar negeri gandum bagaimana gitu kan. Jadi kalau seperti itu melihatnya seperti itu. Tetapi yang namanya pabrik, yang namanya noodle itu nggak ada matinya. Makin krisis ya, ya itu yang dimakan itu. Beda sama rokok. Kalau rokok ini kan satu, kalau pada waktu COVID kan orang jadi takut, ya kan? Rokok itu makin rentan terhadap COVID, ya kan? Kedua, cukainya kan makin lama makin tinggi, ya. Nah, memang ada bahaya. Kalau cukainya terlalu tinggi, orang akan berubah menjadi rokok tingwe, tahu? Rokok rinting dewe. Iya, ya beli aja tembakau kan sendiri dilinting supaya nggak bayar cukai kan. Itu akan terjadi. Pemerintah lebih susah kontrol lagi kalau seandainya cukai terlalu tinggi. Jadi cukai itu juga ada batasan. Itu yang terjadi bahwa di daerah-daerah akan orang beralih melinting rokok sendiri. Nah itu dari segi health-nya itu justru nggak bagus. Ya, jadi rokok itu seperti itu, ada risk seperti itu. Oke. Tapi yang nggak ada matinya, rokok itu juga ada matinya di Indonesia. Kenapa Philip Morris pindah dari luar negeri, Indonesia itu mungkin 50% daripada volume bisnisnya itu rokok dari HM Sampurna. HM Sampurna sama GGRM ya. GGRM dia lebih besar itu semua pasarnya. Iya, oke. Masih Indonesia ini negara perokok. Oke. Iya, jadi tingwe. Oke, jadi teman-teman semuanya sampai mana tadi saya mau ngomong apa ya? Oh ya, saya cuma mau ngomong sekali lagi bahwa kalau market koreksi, besok ada koreksi jangka pendek itu teman-teman nggak usah yang stres banget gimana. Kita harus bisa melihatnya dari kacamata peluang gitu. Cuma duit gue udah habis nih buat beli saham kemarin udah habis, ya udah diem aja gitu. Udah diem aja, hold aja dulu gitu, hold aja dulu selama yang dibeli tuh bukan perusahaan yang nggak ada fundamental sama sekali gitu. Mungkin teman-teman agak bingung ngelihat fundamental perusahaan gimana. Yang jelas tuh kita ngelihat forward looking. Ada yang bingung nanya kayak Batu Raja, SMBR tuh perusahaannya fundamentalnya bagus nggak sih? Kok SMBR bukan SMGR? Untuk semen Indonesia, SMGR, pasti fundamentalnya jauh lebih kuat. Tapi kalau SMBR atau semen Batu Raja, ini sifatnya dia lebih valuasinya kalau kita lihat secara diskon valuasi itu memang lebih discounted banget. Jadi salah satu alasannya itu, terus kemudian untuk jangka panjang juga secara pembangunan infrastruktur, properti itu juga dia akan diuntungkan juga. Ngelihat ke depan, saya sih setuju dengan Pak Projo tadi ya, kita ngelihat aktivitas perekonomian udah mulai jalan udah mulai rame, itu GDP Indonesia juga akan meningkat gitu. Jadi teman-teman kita masih optimis ngelihat perekonomian Indonesia, GDP Indonesia sampai akhir tahun ini menguat gitu, pasti akan membaik. Untuk short term bicara tentang bond yield naik, rupiah melemah itu sentimen jangka pendek. Jangka pendeknya bisa sampai berapa? Saya nggak mau ngomong terlalu jauh, IHSG besok bisa menguji level 58-50 gitu. Itu dulu sih dari saya, jangan terlalu banyak modal kalau teman-teman belum siap. Demikian pula kalau teman-teman mau masuk cryptocurrency, mau trading BNB, mau trading Ethereum atau sebagainya, itu juga sama, modalnya juga start small aja. Kalau Pak Projo, dari kacamata Pak Projo sendiri, ini lagi hype tentang cryptocurrency kayak gini. Ini terus teman-teman banyak yang pindah dari investasi saham ke kripto. Padahal investasi sahamnya tuh ya sebenarnya kalau aku perhatikan dari curhat beberapa teman, fundamentalnya udah benar, cuman kena floating loss gitu Pak. Itu terus pindah ke kripto untuk short term cuan. Itu gimana Pak? Jadi gini, saham kripto ini kan spekulan ya.
kripto ini kan banyak bank-bank nasional negara-negara itu yang melarang kripto, ya. Tetapi uang itu asal dua pihak pembeli dan penjual setuju, kripto itu bisa diperdagangkan, ya. Tetapi sebenarnya dasarnya nggak ada. Kripto itu valuation ada kesepakatan, ya. Jadi kripto itu no asset gitu. Ya bisa melambung tinggi, bisa melambung sampai drop ke bawah. Jadi kalau saya jadi pemain kripto, investor kripto, begitu saya udah cuan ya liquid di realize aja gitu, pindah gitu kan. Kalau saya sendiri sejujurnya fundamental kripto ini saya nggak terlalu menguasai juga teman-teman ya. Jujur kata saya nggak ngerti lah FA-nya kripto gimana. Jadi kripto ini saya cuman main teknikal aja seperti yang tadi Pak Projo katakan, breakout, beli, cuan, bungkus gitu. Cuman memang plus minus saat ini ketika kondisi makro perekonomian itu mempengaruhi gerak saham. Kalau misalkan makro ada sentimen negatif seperti bond yield naik dan dan mata uang rupiah melemah, itu kan ngaruh ke saham. Itu di kripto nggak gitu ngaruh gitu, jadi tidak berpengaruh. Tapi nanti ketika perekonomian udah recover, perekonomian udah pulih, saham naik ya, kebalikannya sentimen positif itu nggak ngaruh ke kripto juga gitu. Jadi maksud aku sih teman-teman mau trading kripto sih terserah aja, boleh-boleh aja. Saya juga. Cuman terus jangan semua duit di saham yang udah diinvestasiin bagus-bagus tuh ditarik blek masuk ke kripto gitu, jangan juga gitu loh. Enjoy dua-duanya. Kalau di saham saat ini saya memang benar-benar ngelihatnya lebih ke peluang untuk ngehold dalam jangka beberapa bulan ke depan sih gitu. Oke, Pak Projo, kita udah hampir sampai di penghujung sesi nih, Pak. Sebelum di closing statement, Pak Projo boleh kasih satu pertanyaan yang paling mudah buat teman-teman semuanya. Kita mau bagi-bagi hadiah. Oh, oke. Jadi kalau kita mau tanya ya, gimana dampaknya PPNBM ini terhadap ASA gitu? Pembebasan PPNBM terhadap ASA, itu kan sering ditanya itu. Dampak PPNBM terhadap, tadi udah dibahas belum ya Pak ya? Udah saya bahas kan. Oke. Mungkin kalau yang ada perhatiin ya tak bisa jawab gitu. Pak, kapan hari jadi katanya ASA mau RI, Pak? Boleh teman-teman sambil jawab ya. Teman-teman boleh sambil jawab. Saya coba nanya ke Pak Projo juga. Ya. Teres nanya kapan hari katanya ASA mau right issue Pak gitu. Ya. Jadi right issue-nya pada waktu itu kan kita pricing-nya Rp750. Ya. Tetapi karena ada dokumen yang mungkin dari partner kita standby buyer-nya itu ada yang telat, maka submission-nya kita mundurin jadi pakai bukunya Desember. Tapi karena pakai bukunya Desember, harganya udah nggak mau segitu saya, karena harganya udah tinggi kan. Jadi saya minta adjust harganya dan udah setuju gitu kan. Nah itu nanti di sekitar bulan Juni lah kita realize-nya itu cash-nya masuk gitu. Oke, jadi udah dijawab kita ya. based on Desember kita belum. Pertanyaan tadi jawabannya apa Pak? Jawabannya naikin demand, naikin pendapatan, atau justru nggak terdampak sama sekali? Kita dengerin jawabannya langsung dari presidirnya. Oke. Jadi begini, kalau PPNBM ya untuk mobil-mobil murah yang LCGC itu dampaknya kecil ya karena memang asalnya PPNBM-nya rendah ya. Tetapi kalau yang mobil sisinya besar itu dampaknya memang akan kelihatan. Tetapi yang jadi masalah sekarang chipnya lagi nggak ada, gitu kan. Sehingga supply mobil itu nggak sebesar yang diharapkan dan demand daripada mobil itu juga tidak akan melonjak karena leasing tidak memberikan kredit. Gitu. Jadi itu jawabannya seperti itu. Jadi dampaknya ke aset itu relatif moderate. Gitu. Oke deh. Kalau gitu aku langsung aja pilih pemenangnya. Yuni Hartini 21, terus kemudian care_ku, terus Nana Pipit. Oke, itu aja sih dari saya untuk pemenangnya. Pak Projo mungkin mau kasih closing statement. Saya titip pesan begini, kalau Anda lihat semua ya, seperti Ellen tadi bilang,
bahwa market itu memang lagi turun ya. Kalau kita lihat pemain asing itu sudah nggak beli saham ya. Dari pihak asing itu relatif kecil, tetapi yang masuk itu domestik ya. Jadi ibu-ibu pun sekarang main saham. Jadi retail itu luar biasa tinggi. Jadi yang tadinya ibu-ibu mungkin daripada belanja tas sekarang nggak bisa pergi belanja tas, beli saham. Begitu naik, cuan naik gitu makin kenceng investasinya. Jadi makanya kenapa kalau kita lihat domestic marketnya retail itu meningkatnya luar biasa ya. Pemain retail itu dari 2 juta menjadi 4,5 juta itu 2 kali lipat itu. Ya, jadi itu yang menggairahkan pasar. Sehingga kalau saya lihat gonjang-ganjing ini karena temporary, satu yang di Amerika ngeluarin bonds tadi, yang kedua ya ada jam sostek sama BPJS mau Ya, itu mengurangin bikin portfolio saham. ngurangin Ya, likuiditas, tapi betul. pasti ada yang beli, ya kan? Karena fundamentalnya bagus, pasti akan ada yang beli. Nah, begitu ada yang beli, momentumnya hilang kalau udah naik. Ya, jadi kalau saya ini time to buy gitu. Persis seperti 4 bulan yang lalu lah gitu ya, waktu COVID masuk kan orang takut ya, semua drop gitu kan. Retail kan duitnya udah Saya habis Pak. cuan juga itu beli ya, karena harganya terlalu murah gitu. Iya, Ya, saya jadi setuju Pak. ya udah kalau soal turun lagi itu ya tinggal kita ya pelan-pelan baiknya gitu loh. Ya kan, kalau turun-turun ya tambah aja gitu pelan-pelan, tapi at least collect. Kalau enggak kan enggak ada kesempatan. Kalau harganya sudah terbang kan mau dapat apa kita? Buat saya pikirnya gimana Pak? downside-nya berapa, upside-nya berapa, itu aja. Oke. Nice. Ya, saya simpulkan ya, teman-teman semuanya ya, berdasarkan pengalaman dari Pak Projo juga, dan juga apa yang saya lakukan selama ini, khususnya sih saham ASA sih, saya mau testimoni buat ASSA ini. Waktu itu saya habis nge-live bareng Pak Projo mungkin sekitaran akhir tahun atau awal tahun ya. Sampai sekarang saya masih hold, sempat waktu itu sahamnya turun 12%, sempat turun juga dari puncaknya sampai bottom tuh sampai sempat turun 20% seperti yang tadi saya ceritakan ya. Tapi kita ngelihat secara fundamentally, saya ngelihat secara fundamentally masih oke, dan yang bikin saya nggak deg-degan, bikin saya nggak jantungan. Kalau M-Trade waktu itu memang udah jualan, karena teman-teman semuanya pada panik dengan koreksi ya gitu. Jadi buat trading waktu itu, yang bikin saya nggak jantungan tuh karena money management sebenarnya. Jadi saya simpan uang di sini tuh sesiapnya saya rugi itu seberapa gitu. Jadi ketika kita berinvestasi, masukin duit sesiapnya kita tuh menghadapi resiko seberapa. Meskipun ujung-ujungnya kalau ternyata cuan banyak, saya akan mikir kenapa dulu nggak beli banyak ya gitu. Ya namanya orang kadang ada serakahnya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan terjadi kerugian di dalam berinvestasi, dengan mindset kita taruh duit sesiapnya, kan banyak yang nanya, masuk berapa sih? Ya sesiapnya lu rugi. Kalau saya jawabnya kayak gitu. Kalau kita masukin duit di market sesiapnya kita rugi dan beneran rugi, itu kita nggak stres. Nah, intinya sih di money management itu aja. Dan juga teman-teman fokus pada perusahaan-perusahaan yang saat ini lagi super terdiskon secara valuasinya. Menabur saat ini kita mulai beberapa bulan ke depan, bahkan bisa sampai setahun ke depan. Be very patient, teman-teman semuanya. Contohnya kayak ICBP, Indofood, GGRM. Sekali lagi saya bukan mau encourage teman-teman untuk support perokok, enggak. HMSP itu mereka punya valuation tuh crazy murahnya, sangat murah sekali. Adi Sarana Armada, saya nggak ngomongin valuasi, karena ini perusahaan bertumbuh, perusahaan growing tuh ngomongnya beda, ngomongnya inovasi and growth gitu. Jadi saya beli asal waktu itu bukan karena valuasi, tapi saya beli karena bisnis modelnya yang sangat lekat sekali dengan perkembangan teknologi e-commerce juga, mendukung untuk industri e-commerce juga gitu, secara tidak langsung. Oke, itu aja dari saya, teman-teman semuanya. Tetap semangat meskipun besok IHSG ya. Yang penting jangan utang main saham. Utang main saham kalau dapatnya saham kayak ASA naik terus ya. Oke Pak, silakan 12. Oke. Benar. Jadi teman-teman
pesan dari saya, besok IHSG itu bisa terkoreksi, masih ada potensi terkoreksi. Kalau tebakan saya salah ya teman-teman senanglah, bersyukur. Tapi kalau saya lihat bisa sampai ke 5850 dan itu short term correction. Jadi get ready. Dulu saya bilang April resisten IHSG di angka 64, tapi sekarang resistennya udah turun di angka, bentar ya saya cek ya, turun 6250, sekarang turun lagi, resistennya turun jadi angka 6050 di MA 100-nya ya. Jadi hopefully angka 5850 ini jadi bottom seperti di akhir Januari awal Februari kemarin dan nggak ketembus ke bawah. Kalau sampai ketembus nanti saya update lagi. Intinya sekarang fokus pada perusahaan yang ke depan akan ada pembalikan arah ya. Itu aja, dan valuasi yang murah serta teknikal yang sangat murah. Saya kasih bocoran, 1, sektor consumer goods, 2, pulp and paper, 3, konstruksi yang lagi ancur-ancuran itu. Kalau ngelihat ke belakang fundamental jelek, tapi ke depan saya ngelihat SWF story. Kemudian yang keempat, ada commodity untuk coal dan juga metals juga sekarang lagi diskon, dan juga CPO ya. Jadi nanti perekonomian membaik, komoditi pasti permintaan meningkat. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak Pak Projo. Ada lagi nggak yang mau disampaikan Pak? Saya sangat senang sekali dengan Pak Projo. Terima kasih. Stay safe semua ya. Stay healthy Pak Projo dan teman-teman semuanya. Salam profit.